Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Dari mana orang ini berasal? Seseorang bertanya pada penonton di sekitarnya saat bibirnya berkedut karena shock. Namun, penonton lainnya menjawabnya dengan menatapnya dengan ekspresi rumit. Tidak ada yang tahu latar belakang Suke, atau setidaknya tidak ada yang peduli dengan latar belakang Suke sebelumnya. Lagi pula, mereka tidak menyangka bahwa nyamuk setan pemakan surga, yang bahkan lebih mengerikan daripada surgawi bagi mereka, hanyalah makanan untuk pemuda ini. Para pembudidaya wanita dari Exquisite Beauty Pavilion juga sangat terkejut saat ini. Mereka memandang permaisuri cantik yang tersenyum di depan mereka dan Suke yang sedang dimantrai. Tiba-tiba, mereka menyadari sesuatu. Adapun status dan pangkat, Tuan Muda Istana Suci adalah orang berpangkat tertinggi di daerah ini kecuali permaisuri. Dia bahkan cukup bergengsi di benua Swanzen dan selalu menjadi titik fokus kemanapun dia pergi. Namun, ketika Suke memulai tindakannya, Tuan Muda itu hampir diabaikan oleh orang-orang. Suke telah menjadi titik fokus dari seluruh area, yang tindakannya mengejutkan para penonton lagi dan lagi. Pantas saja permaisuri bisa tertarik dengan pria tampan yang begitu cakap dan perkasa. Karena bahkan para kultivator wanita itu pun tergoda olehnya saat ini. Pada saat yang sama, Suke memandangi Heaven Devouring Demonic Mosquito yang digoreng di atas piring, yang mengeluarkan bau yang mengundang, tetapi dia tidak mau memakannya sama sekali. Lagi pula, benda ini tumbuh dengan darah dan mayat orang. Tidak peduli betapa lezatnya itu, dia tidak mau memakannya. Dia memutuskan untuk menyerahkannya pada Budfest, agar bisa memberikan nutrisi untuk Budfest. Melolong, 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 Budfest masih berteriak histeris di luar mantra. Suke berkata sambil tersenyum, Budfest, berhenti berteriak, aku akan meninggalkannya untukmu. Wow, luar biasa, bocah kecil. Anda benar-benar perhatian. Saya akan mematahkan mantranya sekarang, sehingga saya bisa menikmati, tidak. Agar aku bisa menyelamatkanmu, Budfest berkata dengan bersemangat saat dia melambaikan cakarnya dan mencoba mematahkan mantranya. Tunggu, jangan merusak mantranya sekarang. Suke segera berteriak untuk menghentikan Budfest. Dia tidak khawatir tentang serangan nyamuk iblis pemakan surga karena parfum penolak nyamuknya yang sangat kuat. Tetapi jika mantra itu rusak, orang-orang lain di daerah itu akan dilahap oleh nyamuk iblis pemakan surga secara instan. Tidak peduli seberapa cepat tindakan Suke, dia akan menyelamatkan Jiang Hongyan dan Budfest paling banyak. Dia tidak akan punya cukup waktu untuk menyelamatkan orang-orang lainnya. Meskipun dia tidak peduli tentang membunuh orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Istana Sein, para pembudidaya wanita dari Pavilion Kecantikan yang indah dan para pembudidaya yang dibubarkan lainnya tidak bersalah. Dia tidak ingin membahayakan hidup mereka. Bagaimanapun, dia memiliki sejuta metode untuk menangani Sein Palace, jadi dia tidak terburu-buru. Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah bertindak tangguh. Bocah cilik, apa yang akan kamu lakukan? Budfest berteriak di luar mantra saat ini. Suke berkata sambil tersenyum, kami datang ke sini dengan susah payah, jadi saya memutuskan untuk mengambil lebih banyak makanan kembali, sehingga saudara dan saudari saya di fraksi surga yang meledak dapat menikmatinya. Kami telah kehabisan kandung empedu orc surga yang direbus, hati phoenix yang ditumis, kaki naga azure dengan bawang putih cincang, dan penis harimau putih dengan lada hijau. Saya bisa mengambil kesempatan ini untuk menyiapkan lebih banyak bahan makanan. Terkesiap. Kantong empedu orc surga yang direbus? Tumis hati phoenix? Kaki azure dragon dengan bawang putih cincang? Penis harimau putih dengan lada hijau? Bersama dengan nyamuk setan pemakan langit goreng? Omong kosong, anggota fraksi surga yang meledak adalah sekelompok psikopat. Apa sih yang mereka makan setiap hari? Omong kosong, Budfest mengutuk setelah menyadari Suke sedang menyombongkan diri. Kemudian, Budfest juga mulai meniru Suke. Dia berkata dengan jijik sambil mencabut giginya dengan tusuk gigi, terakhir kali Celestial tua rebus sangat menjijikkan. Dagingnya terlalu keras. Lain kali, kamu harus mencoba mencari seseorang yang lebih muda. Engah. Mendengar kata-katanya, para penonton hampir memuntahkan darah. Langit tua rebus. Itu terlalu dibesar-besarkan.
Namun, seseorang yang mempercayai kata-kata Buttfast langsung muntah di tempat. Lagi pula, mereka yang bisa memakan nyamuk setan pemakan surga akan makan apa saja. Buttfast, kamu harus berterima kasih atas makanan yang aku siapkan. Kenapa kamu begitu sensorik? Tinggalkan aku sendiri. Aku akan menangkap beberapa nyamuk iblis pemakan surga terlebih dahulu. Suke cukup puas dengan kerja sama Buttfast yang sempurna, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa tas jiwa buas. Melihat itu, para penonton sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Menangkap beberapa nyamuk iblis pemakan surga? Brengsek, orang yang berakal sehat tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Setelah menghilang selama beberapa ribu tahun, nyamuk iblis pemakan surga muncul kembali di jalan kenaikan surgawi. Orang normal akan segera melarikan diri. Namun, pria ini memasak satu nyamuk terlebih dahulu, dan mencoba menangkap lebih banyak lagi, agar dia bisa memasak nyamuk untuk yang lain. Dengan perlindungan dari parfum penolak nyamuk, Suke tidak diserang oleh nyamuk iblis pemakan surga manapun. Seketika, dia menangkap lebih dari 10.000 nyamuk. Namun, ada beberapa juta nyamuk iblis pemakan surga di daerah ini. Suke berencana untuk menangkap mereka semua, tetapi dia tidak memiliki cukup tas jiwa binatang. Sepertinya aku harus keluar dulu. Suke memutar matanya. Kemudian, dia tersenyum ketika melihat penonton di luar mantra. Dia telah mendapatkan banyak acting tough points. Ini adalah waktu untuk membodohi orang-orang ini. Dia mengambil piring makan dan berjalan ke layar cahaya mantra. Setelah mengaktifkan sistem, dia membuka celah di layar cahaya dengan mudah. Kemudian, dia berjalan keluar dari celah yang segera ditutup. Melolong, Buttfast berlari ke arahnya dan melompat dengan elegan. Kemudian, dia langsung membawa piring makan. Namun, para penonton terkejut. Ini adalah mantra larangan alam semesta yang dibuat oleh Saint Palace setelah studi bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa keluar dengan mudah? Pemuda ini sangat luar biasa, seorang lelaki tua dari Istana Kekaisaran bergumam dengan suara rendah. Para penonton lainnya menganggukkan kepala. Gadis kecil, aku kembali, kata Suke sambil tersenyum sambil berjalan langsung ke Jiang Hongyan. Kemudian, dia memegang tangannya secara alami. Beraninya kamu berperilaku sendiri. Seketika, orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Istana Suci memarahi pada saat yang sama ketika mereka memandang Suke dengan marah. Murid Wei Zixun tiba-tiba berkontraksi. Awan niat membunuh menyembur keluar dari tubuhnya. Tangan tunangannya dipegang oleh orang lain di depannya. Ini tidak dapat diterima oleh semua pria di dunia ini. Dia menatap Suke dengan ganas dan dia menggerakkan bibirnya sedikit untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang di Saint Palace, tidak peduli apa yang saya lakukan nanti, Anda harus tetap berada di luar itu. Saya akan menanganinya secara pribadi. Sesuai keinginan kamu, orang-orang dari Istana Sein menjawab. Kemudian, mereka mulai memandang Suke dengan penuh simpati saat mereka mencibir di dalam hati. Tuan muda akan melakukannya secara pribadi. Orang ini akan disiksa secara brutal. Namun, Suke mengabaikan reaksi para penonton. Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum saat dia menatap Suke, aku senang kamu kembali. Tunggu, gadis kecil, ku dengar Tuan Wei juga ada di sini. Yang mana dia? Suke berkata sambil tersenyum saat dia mengangkat suaranya dengan sengaja. Jiang Hongyan tersenyum tajam. Rupanya, dia tahu Suke akan membuat masalah lagi, tapi dia tidak berencana untuk menghentikannya. Aku di sini. Wei Zixun melangkah tanpa perlu pengenalan Jiang Hongyan saat ini. Dia menatap Suke dengan dingin dengan aura yang kuat, yang penuh dengan kesombongan dan rasa superioritas. Hah, jadi, Anda adalah Tuan Wei? Saya telah mendengar banyak tentang Anda, kata Suke sambil tersenyum sopan. Wei Zixun menatap tangan Suke, yang memegang tangan Jiang Hongyan, dan, dengan datar, berkata dengan serius, aku hanya akan mengatakan 3 kalimat untukmu. Pertama, aku tidak tertarik mengenalmu. Kedua, segera rilekskan tanganmu atau aku akan memotongnya sendiri. Ketiga, serahkan parfummu dan keluar dari area ini. Desir. Kata-katanya menakjubkan bagi banyak orang, yang jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun mereka tidak terlibat dalam masalah ini, mereka masih ketakutan dengan aura Tuan Muda Istana Suci. Tidak heran dia adalah Tuan Muda Istana Suci.
Kultivator normal tidak akan pernah memiliki aura yang mengintimidasi seperti itu. Tepat, jika saya berada di depannya sekarang, saya akan tenggelam ke tanah. Beberapa pembudidaya yang dibubarkan berbicara dengan suara rendah. Para pembudidaya wanita dari Exquisite Beauty Pavilion juga menatap mereka dengan gugup. Orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Istana Sein mencibir saat mereka memandang Suke dengan sinis. Mereka yakin Wei Zixun akan segera menyerang jika Suke tidak mematuhi perintahnya. Bahkan Jiang Hongyan tidak bisa menghentikannya. Namun, senyum jahat Suke tidak berubah. Hanya 3 kalimat untuk saya? Betapa sombongnya kamu, tapi aku suka itu. Suke melambaikan tangannya dan dia tersenyum. Kemudian, sebuah topi hijau muncul di tangannya. Sementara itu, dia berkata kepada sistem, gunakan topi pengampunan ini untuknya. Ding, topi pengampunan telah berhasil digunakan, yang akan segera berlaku. Nada peringatan sistem terdengar saat topi hijau menghilang dari tangan Suke secara langsung. Ekspresi ganas Wei Zixun tidak berubah, tetapi Suke percaya pada kemampuan sistem. Dia terus memegang tangan Jiang Hongyan saat dia berkata kepada Wei Zixun dengan dingin sambil tersenyum, aku juga akan mengatakan 3 kalimat untukmu. Pertama, kontrak pernikahan antara Jiang Hongyan dan kamu telah dibatalkan. Dia adalah istri Suke dari fraksi surga yang meledak sekarang. Kedua, serahkan semua cincin penyimpananmu. Benar, ini benar-benar pemerasan. Ketiga, kamu dan orang-orang dari Sein Palace harus membawaku ke tubuh Zhang Tiadao. Setelah itu, seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Suke dengan mata lebar seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Apakah dia gila? Tuan Wei tidak akan pernah memenuhi permintaanmu yang tidak masuk akal. Anda mencari kematian. Baik, saya mengerti. Namun, tidak ada yang mengharapkan Wei Zixun menganggukkan kepalanya dengan datar. Kemudian, di depan para penonton yang tercengang, dia melepas cincin penyimpanan berharga di jarinya dan langsung meletakkannya di tangan Suke. Seketika, para pembudidaya wanita dari pavilion kecantikan yang indah terkejut. Para pembudidaya yang dibubarkan tercengang. Binatang iblis juga bingung. Jiang Hongyan juga terkejut. Dia bahkan berencana untuk memulai perkelahian, tetapi dia tidak menyangka Tuan Muda Istana Suci ini bisa begitu kooperatif. Orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Istana Sein juga tercengang di tempat dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Tuan Muda, apa yang kamu, kata seorang kultivator dari Sein Palace, tetapi dia segera menghentikan kata-katanya. Mereka ingat apa yang dikatakan Wei Zixun barusan. Tidak peduli apa yang akan dia lakukan nanti, tidak ada yang diizinkan untuk terlibat. Dia berencana untuk berurusan dengan Suke secara pribadi. Mungkinkah Tuan Muda sedang merencanakan sesuatu? Orang-orang dari Sein Palace ragu. Oke, bagus sekali. Sekarang kamu dan anak buahmu harus masuk ke dalam mantra dengan mengikutiku. Suke menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis. Kemudian, dia melangkah menuju mantra yang memegang tangan Jiang Hongyan. Niat membunuh di mata Wei Zixun telah menghilang. Dia berbalik untuk melihat orang-orang di Sein Palace dengan tenang. Orang-orang itu berjalan dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak membunuhnya secara langsung? Tuan Muda, lebih baik kita bunuh dia dulu, atau penundaan yang tidak semestinya bisa membawa masalah bagi kita. Tepat, Tuan Muda, orang ini sangat sombong. Dia tahu kamu dan Senior Suci telah bertunangan, tetapi dia tetap melakukan itu. Dia mempermalukan Sein Palace, yang sama sekali tidak bisa diterima. Tuan Muda, mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lusinan pembangkit tenaga listrik Sein Palace sedang melihat Wei Zixun dan menunggu perintahnya. Apa yang harus kita lakukan? Wei Zixun mengerutkan kening saat dia memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat sekelompok orang bodoh. Kami pasti akan memaafkannya. Maafkan dia? Para penonton tercengang oleh jawabannya. Orang itu mengambil tunanganmu di depanmu, juga cincin penyimpananmu. Dia bahkan memerintahkanmu untuk memimpin jalan baginya. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda akan memaafkannya? Omong kosong, saya tidak menyangka Anda adalah orang seperti ini.
Semua orang benar-benar terkejut dengan ekspresi tulus Wei Zixun. Orang-orang di Sein Palace benar-benar bingung. Bagi mereka, tuan muda mereka tidak pernah menjadi orang seperti ini. Biasanya, tuan muda mereka akan meluncurkan serangannya dengan kejam. Apa yang sedang terjadi? Tuan muda, ada apa? Seorang pembangkit tenaga Sein Palace bertanya ragu-ragu, mencoba mencari tahu apakah tuan muda mereka masih baik-baik saja. Wajah Wei Zixun menjadi gelap dan dia memarahi dengan dingin, "Saya tidak ingin mengulangi kata-kata saya. Anda harus segera memimpin jalan sesuai keinginan kamu." Orang-orang dari Sein Palace menjawab dengan tergesa-gesa saat mereka menelan semua keraguan mereka. Karena Wei Zixun mengucapkan kata-kata itu dengan tegas dan dingin. Bagi mereka, tuan muda yang mereka kenal telah kembali. Sepertinya tuan muda benar-benar merencanakan sesuatu, jadi dia memilih untuk menelan penghinaan. Berbagi kontak mata, pembangkit tenaga listrik dari Sein Palace mulai memimpin jalan bagi Suke. Pada saat yang sama, Suke dan Jiang Hongyan, yang berada di depan, tidak bisa menahan senyum. Jiang Hongyan bertanya sambil menatap Suke dengan senyum tipis, "Bocah cilik, hal aneh apa yang baru saja kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa membuatnya begitu patuh?" "Haha, itu hanyalah alat yang mirip dengan batang hitam." Suke tertawa. Tidak mungkin baginya untuk menjelaskannya kepada Jiang Hongyan. Dia tidak dapat memberitahunya bahwa dia baru saja mengenakan topi hijau di kepala Wei Zixun. Jiang Hongyan, yang tidak sepenuhnya memahami kata-kata Suke, menganggukkan kepalanya. Dia tidak bertanya lagi. Dia hanya peduli pada Suke. Cukup sulit untuk hal-hal lain untuk membangkitkan minatnya. Ketika Suke tiba di layar cahaya mantra, dia tidak memasukkan mantra itu tetapi mulai memeriksa cincin penyimpanan Wei Zixun. Ketika dia bergegas untuk mengambil kulitnya, dia juga memeriksa barang-barang yang ada di dalam kulitnya, yang sedikit mengejutkan Suke. Benda yang tersembunyi di baliknya bukanlah mantra penghancur ruang, melainkan sebutir telur emas kecil, yang bahkan lebih kecil dari telur ayam. Namun, telur emas itu sangat keras dan dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang samar. Yang sangat aneh adalah telur emas ini tidak bisa ditempatkan di ring penyimpanan. Suke segera memanggil sistem dan memasukkan telur emas ke dalam paket sistem. Namun, sistem tidak dapat mengidentifikasi telur emas, tetapi mengingatkannya untuk memutakhirkan sistem ke versi 8.0, sehingga telur emas dapat diidentifikasi. Suke menentukan telur emas ini pasti sesuatu yang luar biasa. Tapi dia tidak terburu-buru untuk memutakhirkan sistem. Lagi pula, tidak ada artinya jika dia tidak dapat memutakhirkan sistem ke versi 10.0. Oleh karena itu, akan lebih aman untuk menyimpan lebih dari 1 juta acting top points bersamanya. Akan sangat berbahaya jika dia tidak memiliki cukup acting top points jika terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, Suke bertekad untuk menggandakan rencananya. Dia dapat memutakhirkan sistem ke versi 10.0 ketika dia mengumpulkan lebih dari 2 juta acting top points atau dia dapat terus mengakumulasi acting top points dan mencoba menemukan space breaking spell. Rupanya, Wei Zixun memasuki gua dan mengeluarkan sebutir telur emas. Suke perlu memeriksa cincin penyimpanan Wei Zixun untuk mengetahui apakah dia telah menemukan mantra pemecah ruang. Bang! Akhirnya, suara tumpul masuk. Suke menghapus Mind Sense Wei Zixun dari cincin penyimpanan. Kemudian, dia mulai memeriksanya dengan kekuatan jiwa. Saat berikutnya, dia tercengang dengan apa yang dia temukan. Di cincin penyimpanan ini, dia menemukan banyak harta langka, berbagai ramuan, pil, artefak magis tingkat tinggi, dan bahkan banyak seni sihir peringkat langit. Semua hal ini bahkan lebih berharga daripada yang telah dikumpulkan Suke selama ini. Namun, bagi Suke yang memiliki sistem, hal-hal ini tidak perlu disebutkan. Hanya satu hal yang menarik perhatian Suke, yaitu kartu masuk Veretangsten hitam berkarat. Itu sangat tua bahkan karakter di atasnya tidak terbaca. Namun, dia berhasil melihat kata "masuk" di atasnya. Suke sangat meragukannya. Di antara begitu banyak harta langka, benda ini seperti bebek jelek di kawanan angsa, itulah mengapa sangat menarik perhatian. Dengan begitu banyak harta langka, mengapa Wei Zixun menyimpan kartu masuk Veretangsten yang lusuh ini? Dan apa arti dari "masuk" di atasnya? Gadis kecil, apakah kamu tahu benda apa ini? Suke mengeluarkan kartu masuk dan meletakkannya di depan Jiang Hongyan. Setelah melihatnya dengan hati-hati, Jiang Hongyan berkata,
menggelengkan kepalanya sedikit, saya belum pernah melihatnya. Saya kira itu bukan dari dunia ini. Oh, Suke segera mengangkat alisnya. Bukan dari dunia ini cukup menarik. Dia berbalik dan melambaikan tangannya ke Wei Zixun. Wei kecil, kemarilah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Wei kecil. Mendengar itu, para penonton membuka lebar mata mereka lagi. Orang-orang dari Sein Palace hampir melompat karena marah. Brengsek, beraninya kau berbicara dengan tuan muda yang perkasa dari Sein Palace Little Wei kita? Apakah Anda melihat ke bawah ke Sein Palace? Namun, yang mengejutkan semua orang, Wei Zixun tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia datang ke Suke dengan tenang. Kemudian, dia berkata dengan senyum lembut, "Saya di sini. Rekan kultivator saya, apapun yang ingin Anda ketahui, silakan tanyakan saja kepada saya." Terkesiap, semua penonton langsung tersentak. Orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Istana Sein tercengang. Terakhir kali Anda melepaskannya, tetapi mengapa Anda memilih untuk mentolerirnya lagi? Apa yang akan dilakukan Tuan Muda? Banyak orang bingung. Namun, setelah diperingatkan oleh Wei Zixun, tak satu pun dari mereka yang berani menanyainya lagi. Wei kecil, katakan saja padaku tujuan dari benda ini. Di mana saya bisa menggunakan kartu masuk ini, pintu depan atau pintu belakang? Suke bertanya dengan senyum tipis sambil memegang kartu masuk Vertangsten di tangannya. Ekspresi Wei Zixun langsung berubah. Perjuangan bisa dilihat di matanya. Sepertinya dia tidak ingin memberitahu Suke jawabannya. Dia berkata dengan senyum hampa, "Rekan kultivator saya juga tahu sedikit tentang hal ini. Saat ini, itu tidak berguna untukmu. Dan Anda akan tahu jawabannya di masa depan." Rupanya, dia tidak ingin memberitahu Suke tentang sejarah dan latar belakang kartu masuk ini. Lagi pula, topi pengampunan di kepalanya hanya bisa menghapus kebenciannya, tapi tidak bisa membuatnya patuh. Biasanya, ketika orang memaafkan orang lain, orang akan selalu melakukan tindakan kebaikan untuk menunjukkan ketulusan mereka. Seperti saat Suke mengajukan permintaan yang tidak masuk akal barusan, Wei Zixun memilih untuk memaafkannya. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia menerima permintaan Suke. Namun, sepertinya Wei Zixun tidak mau mengabulkan apapun yang diminta oleh Suke kali ini. Jadi, Bang! Suke langsung menamparkan wajah Wei Zixun. Suara renyahnya cukup nyaring di lingkungan yang sunyi. Setelah beberapa saat hening, beberapa teriakan marah datang seketika. Berperilaku sendiri, orang-orang dari Sein Palace bergegas dengan marah dengan niat membunuh yang kuat. Beraninya kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wei Zixun tiba-tiba berbalik dan memarahi orang-orang di Istana Sein, "Aku memintamu untuk menjauh dari masalah ini. Apa kau akan menentangku?" Mendengar itu, orang-orang dari Sein Palace mengubah ekspresi mereka dan menjawab dengan membungkukkan tubuh mereka dengan tergesa-gesa, "Kami tidak akan pernah menentangmu, Tuan Muda, tolong berhentilah marah." Seseorang yang tidak tahan berkata dengan enggan, "Tuan Muda, dia menamparkan wajahmu. Apa kau masih akan mentolerirnya? Bajingan, beraninya kau mempertanyakan keputusanku?" Wei Zixun mendengus saat matanya membelalak. "Maaf, aku salah." Pusat kekuatan Sein Palace segera menundukkan kepalanya. Kemudian, Wei Zixun berkata dengan dingin, "Tidak peduli apa yang dia lakukan, aku akan memaafkannya. Tidak ada yang akan menghentikan saya untuk memaafkannya, atau Anda akan menghadapi konsekuensinya, mengerti?" "Terserah Anda." Orang-orang dari Sein Palace menjawab dengan menundukkan kepala. Namun, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Tindakan Wei Zixun sangat aneh. Seolah-olah dia bukan orang yang sama. Tunangannya dibawa pergi, tapi dia memaafkan Suke. Cincin penyimpanannya diambil, tapi dia memaafkan Suke lagi. Sekarang wajahnya ditampar, tapi dia bersikeras untuk memaafkan Suke. Apakah dia akan memaafkan Suke sampai akhir dunia ini? Tidak peduli rencana apa yang dia simpan di dalam hatinya, tidak perlu menelan penghinaan dengan cara ini. "Lupakan. Saya khawatir Tuan Muda benar-benar punya rencana besar. Mari kita berhenti merusak rencananya." "Tepat. Baru saja Tuan Muda menatap kami dengan ganas seolah-olah dia benar-benar akan membunuh kami. Saya kira dia menyalahkan kami karena merusak rencananya. Jadi, kita juga harus mentolerir Suke mulai sekarang. Tuan Muda bisa menanggung penghinaan besar itu,
kami juga bisa melakukan itu. Besar, kami tidak hanya akan mentolerir Suke, tetapi juga bekerja sama dengan Tuan Muda untuk memaafkan Suke. Oke, ayo kita lakukan. Orang-orang dari Sein Palace mencapai kesepakatan diam-diam dengan saling mengirim pesan. Kemudian, mereka menganggukkan kepala pada saat bersamaan. Bang! Tepat pada saat ini, suara renyah lainnya masuk. Para penonton tercengang lagi. Suke menamparkan wajah Wei Zixun lagi. Kemudian, dia berkata, sambil menatap penonton dengan polos, terus terang, saya adalah orang dengan gangguan obsesif-kompulsif. Aku merasa sangat tidak enak saat melihat ada bekas telapak tangan di pipi kiri Tuan Wei tapi tidak ada apa-apa di pipi kanannya. Mau tak mau aku menamparnya lagi. Sekarang, dia terlihat jauh lebih baik, bukan? Telapak tangan di wajahnya simetris. Setelah melakukan kontak mata, orang-orang dari Sein Palace berteriak sambil bertepuk tangan dengan keras, bagus. Rekan kultivator saya, Anda benar-benar terampil. Kami memaafkanmu. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah mulai bergema di area ini. Tepuk, tepuk, tepuk. Semua orang jatuh ke dalam kebingungan ketika orang-orang dari Sein Palace meledak menjadi tepuk tangan meriah. Lusinan wanita berpakaian putih dari Exquisite Beauty Pavilion tidak dapat mempercayai mata mereka. Para pembudidaya yang dibubarkan juga linglung. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran bahkan lebih bingung saat mereka berdiri terpaku di tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah cukup buruk bahwa Tuan Muda Wei bersikap seperti itu, tetapi bagaimana mungkin Istana Sein lainnya mengikuti kegilaannya? Dia hanyalah seorang pemuda di form sintesis stage. Meskipun dia sedikit lebih kuat, lebih licik, dan lebih tampan, tentunya tidak ada alasan bagi kalian untuk merendahkan diri sejauh itu. Dia memberikan 2 tamparan kepada Tuan Mudamu, namun kalian masih berbicara tentang pengampunan dan bahkan memberinya tepuk tangan? Tunggu, Tuan Muda Wei juga. Sebagai Tuan Muda yang dihormati dari Sein Palace, apa yang akan Anda berikan kepada mereka dengan pandangan apresiatif saat mereka bertepuk tangan? Kaulah yang dia tampar? Orang-orang di Sein Palace pasti sudah gila. Apakah kita sedang bermimpi? Sepertinya matahari terbit dari barat. Banyak yang tidak bisa mempercayai mata mereka. Seluruh situasinya begitu nyata sehingga terasa seperti pemandangan langsung dari mimpi. Lagi pula, Istana Sein selalu setara dengan Istana Kekaisaran dalam hal prestise dan kekuasaan di benua Suanzhen. Cara mereka melakukan sesuatu sangat sombong dan menindas. Sein Palace penuh dengan cendekiawan yang suka memamerkan bakat sastra mereka. Akibatnya, seseorang akan selalu kalah melawan mereka, baik itu pertarungan otak atau tawuran. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang berani memprovokasi faksi seperti itu. Tapi sekarang, anggota faksi yang begitu kuat, bersama dengan Tuan Muda, telah mengizinkan seorang anak dari tahap sintesis bentuk untuk menggertak mereka dan bersikeras untuk memaafkannya. Jika ini bocor, berapa banyak yang akan menangis ketakutan? Suke juga sedikit tercengang. Dia cukup yakin bahwa dia telah mengenakan topi pengampunan pada Wei Zixun sendirian, tetapi mengapa sekelompok orang dari Istana Suci bersorak membabi buta? Hei! Begitu banyak dari kalian yang telah memaafkanku sehingga membuatku sedikit takut, sepertinya aku telah membuat kalian semua menjadi kakol. Oke cukup, berhenti bertepuk tangan. Xiao Wei, ceritakan tentang asal-usul ubin ini jika kamu benar-benar memaafkanku. Apakah ini terkait dengan Zhang Tiadao? Su mengangkat tangannya untuk menghentikan tepuk tangan dan menatap Wei Zixun dengan pandangan ingin tahu. Wei Zixun segera berkata, rekan kultivator, Anda pasti salah paham. Aku pasti akan memaafkanmu. Ubin ini tidak ada hubungannya dengan Zhang Tiadao. Itu diturunkan dari nenek moyang saya, dan dari apa yang saya dengar, itu juga ditemukan di jalan kenaikan surgawi. Itu tersembunyi di sisa-sisa penggarap abadi, tapi kami belum menemukan kegunaan spesifiknya. Berengsek! Suke mengangkat alisnya. Pada akhirnya, ubin bodoh ini tidak ada hubungannya dengan Zhang Tiadao? Apapun, ke dalam paket sistem kemudian. Suke menyimpan token itu dan bertanya lagi, ada apa dengan telur emas di dalam kulitnya? Juga, apakah Anda menemukan mantra pemecah ruang Zhang Tiadao? Wei Zixun terus menjawab dengan sopan. Setelah mendengar jawabannya, Suke tergoda untuk menenggelamkannya ke dalam ludahnya.
Jangan beritahu dia bahwa selama mereka berada di dalam gua, mereka hanya berkeliaran di zona luar dan tidak berani memasuki wilayah yang lebih dalam. Jangankan mantra pemecah ruang, mereka bahkan tidak tahu di mana Zhang Tiadao terjebak. Adapun telur emas ini, mereka hanya menyambarnya ketika mereka melihat nyamuk iblis pemakan surga tertarik padanya. Jadi itulah yang memicu insiden sebelumnya dan menyebabkan sejumlah besar nyamuk iblis pemakan surga mengejar mereka, itu bahkan memancarkan lampu merah yang aneh, tetapi lampu merah itu menghilang setelah Suke meledakkannya. Tidak ada yang tahu apa itu. Saya berasumsi bahwa peta dan teks disembunyikan tidak lengkap. Suke menatap Wei Zixun dan bertanya dengan senyum tipis. Dia tahu bahwa Saint Palace tidak akan pernah mendistribusikan gambar-gambar ini tanpa suntingan. Mereka pasti menyembunyikan beberapa informasi penting. Dan informasi penting itu dapat menentukan apakah mereka dapat menemukan Zhang Tiadao atau tidak. Wei Zixun mengangguk, ya, kami telah merusak kulitnya. Ini yang asli lengkap. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan perkamen usang dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada Suke. Mata Suke menyipit saat dia melihatnya. Itu adalah kulit manusia. Dia membentangkan kulit manusia dan menyadari bahwa informasi di peta ini jauh lebih detail. Rute tersebut menunjuk langsung ke bagian dalam gua dan menunjukkan lokasi Zhang Tiadao. Juga, ada lebih banyak teks samping dan deskripsinya lebih spesifik. Namun, itu memiliki informasi terbatas tentang mantra pemecah ruang. Sementara secara singkat menyebutkan mantra secara sepintas, itu cukup untuk menarik banyak pembudidaya untuk bergegas. Sepertinya aku masih harus masuk. Suke merenung dalam diam sejenak dan memutuskan untuk memasuki gua. Lagi pula, dia telah memecahkan masalah nyamuk iblis pemakan surga. Risiko lainnya mungkin hanya beberapa mantra, tetapi untuk mantra pemecah ruang, risiko seperti itu layak diambil. Setiap orang, mereka yang ingin bergabung dalam penjelajahan ini harus terlebih dahulu menyerahkan tas jiwa binatang mereka. Selama kamu menyerahkan tas jiwa buasmu, aku akan membawamu ke dalam gua. Su memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Ada jutaan nyamuk iblis pemakan surga dalam formasi mantra. Dia akan membutuhkan ratusan kantong jiwa untuk memuat semuanya. Suke telah menemukan lebih dari selusin kantong jiwa di cincin penyimpanan Wei Zixun, tetapi itu tidak cukup. Oleh karena itu, dia perlu memintanya dari orang lain, karena benda ini tidak dijual di sistem store. Rekan penggarapku, kami memiliki beberapa tas jiwa buas di sini. Seseorang dari pembudidaya yang dibubarkan segera keluar dan mengirimkan beberapa kantong jiwa ke Suke. Para wanita dari Exquisite Beauty Pavilion tampaknya sedang dalam perbaikan. Wanita jangkung itu ragu-ragu dan berkata, agak malu, rekan kultivator, pavilion kecantikan yang indah tidak memiliki kebiasaan memelihara binatang buas, jadi kami tidak membawa tas jiwa buas. Aku ingin tahu apakah kita bisa menggantinya dengan yang lain? Suke segera melambai dan berkata, tidak, peri kecil dari pavilion kecantikan yang indah tidak perlu memberiku apapun. Ikuti saja aku nanti. Para wanita di pavilion kecantikan yang indah berseri-seri saat mendengar itu. Terima kasih, sesama kultivator. Wanita jangkung itu mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa. Mereka tahu dengan jelas bahwa Suke hanya melakukan ini demi permaisuri. Selanjutnya, di bawah komando Wei Zixun, Saint Palace juga menyumbangkan puluhan tas jiwa buas. Mereka dari Istana Kekaisaran tidak membutuhkan Jiang Hongyan untuk mendorong mereka dan dengan cepat menyerahkan semua kantong jiwa mereka. Mereka tahu bahwa Suke membutuhkan tas untuk menjatuhkan nyamuk iblis pemakan surga dan karenanya dengan senang hati menyerahkannya. Lagi pula, mereka tidak akan pernah bisa memasuki gua jika mereka meninggalkan nyamuk setan pemakan surga tanpa pengawasan, dan perjalanan itu hanya akan sia-sia. Pada akhirnya, Suke mengumpulkan lebih dari 100 tas jiwa buas. Dia memakai parfum pengusir nyamuk dan sekali lagi melangkah ke zona mantra. Dalam satu gerakan, dia menangkap jutaan nyamuk iblis pemakan surga sekaligus. Bahkan ketika semua orang sudah siap secara mental, hati mereka masih berdebar kencang di semua aksi. Orang-orang di Istana Sein dan Istana Kekaisaran merasakan kecemburuan. Jika mereka bisa mendapatkan parfum pengusir nyamuk di Suke, mereka bahkan tidak perlu mengendalikan nyamuk, melepaskan ratusan ribu nyamuk saja sudah cukup untuk menghancurkan alam semesta. Oke, sepertinya fraksi langit meledakku tidak perlu khawatir tentang makanan selama 6 bulan ke depan,
karena kita bisa makan nyamuk goreng setiap hari. Suke tertawa saat mengatakan ini. Wajah semua orang berkedut dengan kuat. Sial, mereka hampir lupa. Orang ini tidak menangkap nyamuk iblis pemakan surga untuk menghancurkan dunia, tetapi untuk memakannya. Betapa briliannya itu. Oke, semuanya, ikuti aku ke dalam gua. Xiao Wei, bawa anak buahmu dan berjalanlah di depan. Bertanggung jawab atas pembersihan ranjau. Oh, membersihkan ranjau berarti Anda akan berjalan di depan dan menjadi umpan meriam kami dan Anda akan memblokir semua bahaya sehingga kami tidak jatuh ke dalam situasi genting. Cepat, ini bukan waktunya untuk bertele-tele. Kata Suke dan bahkan mengangkat kakinya untuk menendang pantat Wei Zixun, mendorongnya ke depan. Menjadi umpan meriam mereka? Ekspresi semua orang menjadi bingung sekali lagi. Bahkan orang-orang dari Saint Palace memandang Wei Zixun, dan diam-diam bertanya-tanya apakah dia masih memilih untuk menanggung penghinaan kali ini? Kenapa kalian semua menatapku? Wei Zixun segera merengut dan memelototi pusat kekuatan Istana Saint. Dia membalas dengan dingin, maafkan dia, tentu saja. Cepat dan ikuti saya untuk membersihkan ranjau. Aku pasti akan menjadi umpan meriam.